setiap makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Al-Karim. Semoga dengan duduknya kita di majelis seperti ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita, membawa turunnya ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan insyaallah telah menjadi ahli takwa, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tersebut pada kesukaan. Ya, alhamdulillah kalau mes yang lalu dalam izin dalam kondisi kesehatan yang alhamdulillah insyaallah kita laksanakan mulai bisa kita mengawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada pembahasan masih di surat Al-Qari'ah. Surat apa? Al-Qari'ah. Insyaallah nanti kita akan selesaikan pembahasan surat Al-Qari'ah pada hari ini. Ada bagian bagaimana Allah akan menjelaskan tentang kondisi kelak kita di akhirat itu bagaimana. Insyaallah kita akan bahas pada sore hari ini. Monggo bersama-sama kita baca surat Al-Qari'ah terlebih dahulu dan juga surat Al-Qari'ah secara A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Monggo sedikit kita ulang apa yang kita pelajari dua atau tiga pekan yang lalu itu sama pertemuan ketiga nomor 4 surat Al-Qari'ah ini, insyaallah, karena ini begitu pentingnya kita kaji karena ini terkait bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan dunia ini nanti akan berakhir, dan bagaimana kehidupan kita manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala itu nanti setelah hari kiamat itu ribut. Dan terus ini kita berbicara masa depan yang hakiki, masa depan yang pasti akan terjadi, masa depan yang pasti akan kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Allah di awal-awal menceritakan tentang Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah? Dari kiamat. Al-Qari'ah
kondisi kejadian dari kiamat besok. Yauma yaqumun nasu kal farashil mabthus, manusia itu kelak berterbangan kelak ke sana kemari kal farash. Farash itu seperti apa? Apa itu? Laron. Nah, laron bahasa kita, laron yang berterbang. Kalau belalang itu cuk gitu ya, terbangnya lurus, jangkrik di bercekong. Kalau laron itu kan kumpul terbang sana kemari. Al-mabthus yang berterbangan berhamburan ke sana kemari. Karena saking bingungnya manusia pada saat ditiup sangkakala itu, pada saat terjadi puncaknya hari kiamat itu, semua manusia kebingungan, lari ke sana kemari, lari mencari arah yang tidak tentu. Ada yang ngalor, ada yang ngidul, ada yang ngetan, ada yang ngiler. Masya Allah, tidak berlari ngamburan karena bingung. Ini sifat salah satu bagian kejadian dari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihir manfush, dan gunung-gunung yang besar itu semuanya sekitar kita itu semuanya akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala hingga seperti debu, hingga seperti bulu. Ihir itu bulu yang bulu itu asalnya kapas bulu itu kan hampir tidak ini pun gitu. Sekilo kapas itu pinter karung gitu. Saking entengnya gitu. Kapas di kilo itu jarang, biasanya pastikan karungan katanya di kilo sangat rendah atau setengah gram, Masya Allah. Karena saking entengnya, karena ini manfush yang ditiup, jadi gunung yang besarnya itu kelak berterbangan sebagaimana bulu yang ditiup. Bayangkan laut yang sebesar itu, Merapi sepantuk terus itu kelak dua terbang bumi dan lain sebagainya. Kalau ihir manfush. Nah, ini setelah kemudian huru hara hari kiamat, Masya Allah, luar biasa. Dan banyak surat yang menceritakan, nanti ada surat At-Takwir, jenengan waos di juz amma itu ada surat At-Takwir, ada surat Al-Infitar, ada surat Al-Insyiqaq, itu juga menceritakan bagaimana kejadian hari kiamat. Nah, kemudian setelah huru hara hari kiamat itu, apakah hancur semuanya, mati semuanya, selesai? Tidak. Ternyata setelah semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjumpai kejadian hari kiamat hum syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kejadian ingkang mungkin terjadi di hari kiamat itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Subhanallah. Kelak sebelum hari kiamat itu terjadi, Al-Qur'an yang menjadi mukjizat sampai menjelang hari kiamat itu kelak diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang yang berilmu. Sampai Quran itu juga diangkat Allah Subhanahu wa taala. Belum diangkat berikut Mas. Diangkatnya Al-Qur'an. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Diangkatnya dari dada manusia. Orang-orang menghafal Quran semuanya wafat sebelum hari ini. Mushaf Quran yang tulisannya bahasa Arab semuanya dikubur. Kelak menjelang hari kiamat semuanya jadi putih. Saya suwe, gitu. Semuanya bisa menjadi putih. Mana ini lagi? Dan terus sedikit, dan misalnya buku ini, kitab ini kan ada tulisannya, gitu. Ada tulisannya jelas, bisa kita baca Al-Qur'an hari kiamat, penjelasannya apa? Ada tulisannya. Bayangkan sampai Nabi menjelaskan diangkatnya Quran itu juga diangkatnya tulisan-tulisan Quran. Jadi semua kalau kelak kita buka itu mushaf itu bisa menjadi putih. Lo kesadaran? Oh, bisa. Kalau waraqah al-bayda, kasafah al-bayda, sebagaimana kertas yang putih. Diwafatkan semuanya alim, akhir semuanya diwafatkan orang berilmu, Masya Allah, sehingga yang menjumpai dahsyatnya hari kiamat, na'udzubillahi min dzalik, syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu.
Tiupan yang kedua kemudian sangkakala. Nah, disinilah semuanya telah dibangkitkan. Setelah diwafatkan semuanya, Pak, Masya Allah, semuanya sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir wafat duka menyesatkan itu semuanya diwafatkan, dihidupkan kembali. Nah, setelah semuanya dihidupkan kembali menikah, nah disinilah bagaimana kita memasuki fase kehidupan. Gitu. Kita sekarang kalau perjalanan kita itu selesai awal-awal, saya transit dan dunia mereka transit, kemudian masuk alam selanjutnya, alam kubur. Dan makan dalam nama yang lain barzakh kubur. Subhanallah, kan kubur niku kubur niku mayit orang wafat itu sampai bisa merasakan apa? Merasakan amalnya yang dia lakukan di dunia. Dan terus kubur itu juga bisa menjadi bagian dari adab. Dan itu bagaimana orang-orang yang kafir pada Allah, bagaimana orang yang tidak perhatikan apa-apa perintah Allah, maksiat, kafir terus hidupnya, tidak mau tobat, tidak mau beriman, Masya Allah, itu bisa disebutkan. Begitu juga sebaliknya orang yang beriman dan beramal soleh dan kubur itu sama perasaan, sama nyicipi, Masya Allah, keindahan nanti bisa dibacakan. Lalu yang hakiki setelah kubur kita doakan sementara di sana dibangkitkan semuanya, lah disinilah nanti manusia. Kemudian telah jelaskan ada di sini dua kelompok. Fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sinten mawon orang-orang thaqulat mawazinu yang berat amal solehnya, berat amal kebaikan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang thaqulat mawazinu, berat amal solehnya, Masya Allah. Syarat pertama apa? Iman. Syahadat la ilaha illallah, itu kuncinya. Terus kunci itu dipegang. Man kana fil qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala dzarratin min iman, terdapat sebiji sedikit pun ada keimanan di sana, dakhalal jannah, kelak dia akan masuk surga kata Allah. Nah, nanti kita akan bahas terkait khafat mawazinu. Di sana ada bagian dari orang beriman juga. Kok bisa masuk neraka? Nanti kita bahas. Yang jelas thaqulat mawazinu, berat amal solehnya, berat amal kebaikannya. Bagaimana agar amal itu menjadi berat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syarat nomor setunggal iman. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu setelah itu wa amilus sholihat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal saleh, menjaga amal solehnya, menjaga iman itu sampai nanti. Sampai kapan? Sampai kita habis zakat hidup kita di dunia. Sampai teras kita wafat, pada saat sakaratul maut, pada saat azab itu, subhanallah, dan berat itu. Sakaratul maut, Masya Allah. Bagaimana pada saat akhir kehidupan kita, sampai detik-detik akhir kehidupan kita, kita diwafatkan dalam kalimat la ilaha illallah. Dengan membawa amal soleh, dengan membawa banyak amal soleh, sampai thaqulat mawazinu, amal solehnya itu lebih banyak, lebih berat daripada keburukan yang dia lakukan. Maka insya Allah dia akan berada isyatil radiyah, kehidupan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung itu kehidupan yang diridhai Allah itu adalah surga itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu nanti Masya Allah akan bisa dinikmati, Pak. Itu tentu
Dari balasan orang yang beriman, sabar iman, sabar sholat, sabar amal, sabar untuk puasa kita, sabar untuk beramal soleh kita di dunia. Nah, balas itu pun begitu. Surga itu masya Allah fima malain berat, sampai belum terbersih dalam mata manusia, belum terdengar dari pendengaran manusia, belum terbersih dalam hati kita. Saking kita itu surga. Yuwono pemawon disukani, masya Allah, sungai-sungai di sana ada air yang mengalir bersih, ada sungai dari susu, sungai dari khamr yang tidak memabukkan, masya Allah, semua bisa dinikmati di surga. Aisyah radhiyallahu kehidupan enak-enak, surga itu apa? Enak-enak. Dan luar biasanya lagi khalidina fiha abada. Dan surga itu kok masya Allah bukan terbatas itu. Itu kalau saya pernah pikir itu sepi gitu. Tapi masya Allah, Allah terasa berkali-kali khalidina fiha abada. Ya sampai amal kita berlama-lama di sana, apa yang dilakukan penduduk ahli surga kelak, masya Allah, itu enak-enak. Ketemu saudaranya sedang terpanggil. Wa qala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Mereka sambil duduk gitu Pak, saling bertanya, "Wih, masya Allah, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana?" Sambil bertanya. Dan semuanya dari amal-amal yang dilakukan Allah SWT. Nah, kalau mereka ini akan menjadi pembahasan sore hari ini. Wa amma man khaffat mawazin. Sebaliknya, ada orang yang khaffat mawazinu, yaitu apa? Ringan timbangan kebaikan. Tafsirannya temriki nopo? Siapa saja yang khaffat mawazinu niku, siapa saja golongan orang niku, golongan yang pertama yang khaffat mawazinu niku adalah orang-orang kafir. Ini golongan yang khaffat mawazinu, ingkang ringan amalan kebaikannya, yang digolongkan menjadi golongan kedua menika kemudian nanti di kafir itu bermacam-macam, gitu. Orang kafir itu bermacam-macam. Tapi setelah orang kafir ternyata golongan kedua enten juga yang khaffat mawazinu dari golongan orang mukmin. Nah ini kita terus. Kok golongan orang mukmin ada yang di golongan kedua? Itu kita bahas satu. Yang nomor pertama dulu orang-orang pripun kok orang-orang kafir itu bisa digolongkan menjadi khaffat mawazin. Amal kebaikannya ringan dibandingkan amal kebaikannya sangat jauh dibandingkan amal keburukan itu. Kenapa? Orang-orang kafir ada kafir asli, itu sudah lain kafir. Ada kafir orang-orang yang dulunya beriman, tapi kemudian menjadi kafir, dinamakan apa itu? Lah kenapa ini orang kafir digolongkan menjadi khaffat mawazinu? Masya Allah, apakah mereka itu tidak beramal? Apakah orang-orang kafir itu tidak beramal? Beramal. Apakah mereka tidak melakukan amal kebaikan? Melakukan amal kebaikan. Kenapa dia biasa-biasa sosial, mereka berbagi, gitu kan saya. Masya Allah. Tetapi kenapa di sini tergolongkan menjadi khaffat mawazinu? Allah sendiri yang menjelaskan. Wonten pun Dimas, ada ayat di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, yang alhamdulillah mungkin sebagian sudah rutin membaca malam Jumatnya tentu. Malam Jumat atau hari Jumat, besok pagi atau malam Jumat seperti ini, Ibu sunahkan itu mau surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Monggo, jika sudah terbiasa, alhamdulillah kita jika tidak terbiasa, monggo ini masuk disunahkan. Boleh, karena dalam tanggalan Islam, dalam hari pergantian hari itu ini sudah masuk hari yang besok sebenarnya, masuk bagian dari hari Jumat. Nah, sunnah itu salah satu sunnah yang rutin bisa kita lakukan Jumat, tiap
di surat Al-Kahfi di ayat yang 105, 105 malah jelaskan kondisi orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mereka beramal, iya beramal. Tetapi Allah jelaskan ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, tidak percaya Allah, tidak beriman pada Allah, kafir kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, dan tidak percaya, tidak mengimani liqa'ihi, pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Apa kata Allah? Fa habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum itu adalah maka sia-sialah amal mereka, maka terhapuslah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka pada hari kiamat kami tidak akan menimbang amalan-amalan orang-orang. Atau ada tafsiran di sini dijelaskan, yaitu ada dua tafsiran. Pertama, tidak ditimbang sama sekali karena dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua, dia ditimbang tetapi timbangan amal yang dia lakukan itu jauh dari amal. Karena apa? Yang jauh lebih berat karena dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jauh lebih berat. Sia-sia. Penjelasan nomor kali wonten surat Al-Furqan. Pertama dari surat Al-Kahfi, nomor kali juga ada surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah jelaskan oleh wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir beramal dan dunia ini, tetapi masya Allah Allah berfirman kepada kita, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, kami akan perlihatkan amal mereka ini. Mereka beramal, iya beramal, tapi dalam kondisi yang kafir. Dan hari kiamat nanti ila ma 'amilu min 'amal, mereka perlihatkan Allah perlihatkan amal pada mereka ini, faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi amal itu Allah jadikan amal yang mereka lakukan itu sebagaimana debu yang mulai tentang surat Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtadat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Perpisahan orang-orang yang kafir, amal-amal yang mereka lakukan kalau nanti seperti debu. Kalau di sini romat itu seperti abu. Abu ibarat bakar arang atau apa nyate itu kan pasti dapat menghadapi itu abu-abu. Karomatin istaddat birri itu awu itu kan gitu sebut bufung gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana abu yang ditiup angin yang kencang. Terus awu yang menumpuk itu tadi ditiup angin yang kencang, bush. Habis. Karena apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa Allah tidak adil, Mas? Mereka kan sama maupun amat misalnya besok bagi-bagi sembako, besok mari ini macam-macam. Kok seperti itu? Iya. Kita harus yakin kalau masalah seperti ini bagaimana iman pada Allah itu sangat penting. Kemudian apa Allah tidak adil? Nah, penjelasan hukum. Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti ketika ada itu, Innallaha la yadlim, Allah tidak pernah mendolimi sendiri. La yadlim mu'minan hasanah, Allah tidak pernah mendolimi amal yang dilakukan oleh hambanya. Lho pripun kok saged orang-orang mukmin masya Allah selawatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir kemudian lho balasan amal pun pripun dan disari sedikit kita simak ini. Innallaha la yadlim mu'minan hasanah. Yang pertama orang-orang mukmin, Allah tidak pernah mendolimi. Allah itu maha. Tidak pernah sekalipun mendolimi setunggal orang kebaikan dilakukan orang-orang mukmin. Yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah. Orang-orang mukmin itu
Jadi orang-orang mukmin, masya Allah, yang mereka lakukan ya sholat, puasa, zakat yang kita lakukan di dunia mereka itu balasan Quran. Pertama di dunia mendapatkan balasan, insya Allah dapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua berkaitan akhirat. Dan bagi orang yang beriman, balasan yang paling utama, paling besar berkaitan akhirat. Disimpan Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, aku sholat, aku sholat, aku amal sholat, tapi orang ini. Nanti kita berpikiran Allah tidak adil. Aku tuh sudah ibadah, sopang, kok yo, kok pancet bayar saja dulu ini. Masya Allah, yakin bu. Wakana Nabi Mu'minin rahimah Allah itu pertama bersifat rahim pada orang-orang bermukmin. Tidak pernah sedikit pun itu menyia-nyiakan amal yang dilakukan hambanya. Allah boten kok mendolimi kita semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan kebaikan sebiji sawi pun sekedhik apa mawon itu dapat balasan. Konsep amal baik kita sudah bahas kemarin. 1 sama dengan 10 kebaikan itu. 1 dilipat gandakan menjadi 10. Kalau keburukan 1 sama dengan 1. 1 keburukan 1 dosa. Tapi bagi orang yang beriman, masya Allah, sedikit pun amal kebaikan yang dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balasan yang paling besar adalah mengakhirkan. Kita sudah beramal yang luar biasa di dunia ini, bermujahadah, sabar kita amal soleh, sabar kita beriman. Kok di dunia ini kok belum mendapatkan balasan, rasanya kok seperti apa ya? Itu yakin Pak, masya Allah, semuanya ini akan disimpan Allah Subhanahu Wa Taala. Balasannya kita beriman. Bahkan yang kita khawatirkan, ada seorang yang dia itu kan beriman, tetapi ya tidak sholat, tetapi ya sak-saik dan tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah dilanggar mawon. Kok Allah kok dia itu masih kepenak dalam kehidupannya, bahwa musirun ala maksiati, sedangkan dia itu selalu maksiat terus hidupnya itu. Tetapi kalau dulu itu ya sugih, mobilnya nyala, oh berbarang rumah, masya Allah, orang rapi, kok bisa gitu? Masya Allah, khawatir. Yang kita khawatirkan kalau kita itu ya maksiat, tetapi kok malah di hidupnya kok gampang gitu ya. Kita khawatir itu bisa dinamakan istidraj. Fa'alam annahu bikum istidraj. Siapa Allah jika memberikan nikmat kepada hamba, sedangkan hambanya itu selalu melakukan maksiat, maka ketahuilah bahwasanya ini bisa menjadi istidraj. Tidak ini. Tapi bagi orang yang beriman, masya Allah, sahabat Nabi, asma'ul Abdurrahman bin Auf. Besok nanti bilang ya Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Nabi sugih. Terus yang paling terkenal dengan kekayaan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kekayaan semuanya. Dan sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Wah itu tajir, pebisnis luar biasa, sugih betul. Pada saat Nabi setelah wafat, Nabi setelah wafat, kemudian dia itu suatu hari pernah memakan kurma. Dan kurma itu dan kurmanya itu kebetulan yang dimakan dia pada hari itu kurma yang bagus. Kurma itu kan macam-macam. Ono kurma sing les gitu. Enak. Tapi lagi bicara buah itu macam-macam lagi. Gedang macam-macam lagi. Gedang kekok, gedang rojo, gedang sing digoreng itu apa? Kekok macam-macam. Begitu juga kurma. Kurma itu macam-macam. Nanti kurma itu di dalam les atau enak. Nanti kurma ditos. Jadi pun akan makan kurma itu udah. Ini makamnya pribun nih. Angsa kurma zaman kula sekolah kula baru di bagian kurma itu ditutup kayak pelantar tok. Terus waktu kan. Lalu saja makan kurma itu kata direndam tentoyo dia. Direndam tentoyo panas sejam. Itu nembe atos masalah. Langsung di mana? Kletuk, masya Allah. Itu untungnya kayak tadi.
Tapi pada saat beliau makan, kemudian beliau itu tiba-tiba menangis. Pada saat ada kurma, tiba-tiba berbes. Dok sahabat yang di samping kiri kanan kaget. Abdurrahman, apa nangis? Ngopo jenengan dengan kurma? Aku berbes. Ternyata ada dua hal yang membuat beliau berbes. Ternyata dua hal. Yang pertama, kurma yang saya makan ini kurma yang bagus. Ini kurma yang lebih baik jenisnya daripada kurma yang biasa didahar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini bukan orang yang lebih baik dari Nabi, tetapi aku ini malu kok bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Sing nomor kali kenapa sih membuat Abdurrahman bin Auf itu berbes? Yang kedua, ini kurma yang bagus. Allah memberikan segala kenikmatan dengan mudah kepadaku. Aku khawatir kurma yang aku makan ini adalah bagian balasan dari amal soleh yang aku lakukan, sehingga tersisa sedikit apa yang aku bisa nikmati kelak di akhirat. Sampai seperti itu. Sekali lagi, khawatir Abdurrahman bin Auf itu sing didahar itu balasan amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, sehingga habis di dunia bukan sampai dinikmati akhirat. Jadi begitu. Amal kebaikan itu pasti akan beresiko. Penyakit itu pasti akan beresiko. Sholat 2 rakaat yang kita lakukan, dan yang macam ini Purwotawah akan berbinas cepat ringan Pak. Yang kita ucapkan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu ringan. Tetapi masya Allah di sisi Allah itu luar biasa. Allah tidak pernah mendolimi sedikit pun hamba-Nya. Betul orang di dunia. Kok di dunia ini kemudian masya Allah kita belum merasakan balasan itu semuanya? Yakin pasti Allah akan balas. Ya kita tahu. Dan yang paling utama bagi orang beriman mungkin mendapatkan balasan yang luar biasa. Wa amma man faqat mawazin. Nah, bagi orang-orang yang kafir, kemudian yang kedua, hadis yang kita lanjutkan ini, Allah tidak mendolimi orang-orang mukmin sedikit. Nomor kali, wa amal kafir, sedangkan orang-orang yang kafir, niku beramal. Terus balasannya Allah pripun? Allah kan maha adil. Balasannya pripun? Tetapi dia kafir. Fayun amdi hasanati ma amila biha fid dunya. Orang-orang kafir niku amal saleh yaitu amal kebaikan bantu tonggone rukun kali tonggone kok entengan dia dapat balasan. Balasan itu apa? Dunia. Dia masih mendapatkan jatah makan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mendapatkan jatah minum dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mendapatkan jatah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yut'am biha hasanah. Maka kita tidak gumun mengatakan nuwun sewu. Banyak orang yang itu maksiat, banyak orang itu yang kafir, banyak orang itu boten salat, boten purun tidak masjid, boten purun tidak mantan lagi dalam keadaan kafir menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidup di dunia masya Allah. Rumahnya megah 2 lantai, 3 lantai, mobilnya 2, 3 gitu. 1 di atas, 2 di basement parkirnya, putranya, anak-anaknya dikasih satu-satu mobil plus sopir-sopirnya. Lu kok masya Allah luar biasa. Itu konsep balasan Allah dihabiskan di dunia. Keadilan Allah Subhanahu wa taala dihabiskan di dunia. Allah balas mereka diambil diberikan di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, sampai dia itu kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, dan dia itu harinya menghadap Allah dan akhirat, ke kampung akhirat mereka lam takun lahu hasanah yujza biha, maka sudah habis kebaikannya untuk dibalas. Allah sangat adil berikan balasan di dunia. Maka kita jangan pakai melihat orang kafir, oh super enak mereka masya Allah, sekarang merasa sholat penuh kayak itu. Biar dia mendapatkan balasan, silakan habiskan nikmat di dunia, habiskan balasan kebaikan di dunia, agar tidak tersisa satupun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginya yang dibalas. Ibu kalau
Terus kalau orang kafir nanti benar-benar dia kafir menyebut Allah sampai hari wafatnya, sampai di kerongkongannya, sampai hari kiamat, sampai wafatnya, matinya dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Dia tidak akan kekal. Tapi orang mukmin selama masih beriman itu insya Allah akan selamat, walaupun dia itu harus mampir di neraka. Setiap kali orang mukmin buatan sedanten lurus, buatan sedanten yang khusus VIP dan surga. Ya Allah, enten ingkang kita mampir buatan lurus. Mungkin kita buatan ini. Tapi orang mukmin yang harus mampir dulu, harus mampir dulu untuk dibersihkan kesalahannya, untuk dibersihkan dosa-dosa. Tapi masya Allah mampir dan rawat itu berat. Makanya masuk surga itu bersama-sama. Ada orang yang masuk hisabnya ringan. Orang-orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hisabnya ringan. Orang-orang masya Allah biasa saja di dunia, tapi beriman pada Allah, sholat masya Allah luar biasa. Hisabnya tidak banyak. Ada orang cepat masuk neraka, dosa tidak, hampir jarang melakukan dosa, selalu istighfar pada Allah, masya Allah. Yang punya Allah masuk surga Allah, masuk surga Allah, bus. Tapi ada orang masya Allah, belum bisa masuk surga, pusing, makan belum neraka. Ini ada orang beriman seperti itu. Na'udzubillah min. Nah, bagaimana mereka ini, masya Allah? Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai amal yang kita lakukan, jangan sampai sholat yang kita lakukan, jangan sampai zakat, puasa yang kita lakukan, infak yang kita keluarkan jalan Allah, itu kemudian nanti bocor. Bocor itu berikut gelasnya, misal gelas sedikit, apa cara genteng, apa cara bocor. Kalau ini bocor, kira-kira tehnya itu apa membuat? Bisa bolot gitu. Apa yang membuat dia itu bocor? Apa kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah melakukan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga. Jangan sampai justru amal itu ternodai dengan amal-amal keburukan yang kadang tidak kita hiraukan. Kadang tidak kita hiraukan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kita bahas sedikit surat Al-Ma'idah. Atau turunah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, atau turunah al-muflis, siapa orang yang rugi bangkrut dari kiamat itu? Kata sahabat, maka tidak amal wala dinar, tidak punya uang mati. Iya, itu bangkrut di dunia, tapi bangkrut di akhirat. Yakti mukmin seorang beriman, dia itu yakti di sholat, datang dengan sholat, yakti di zakat dengan zakat, dengan puasa, yakti di siyam, masya Allah, dengan amal-amal soleh. Walakin namun tetapi dia itu kurang menjaga dirinya untuk berbuat agar tidak berbuat dosa. Walakin namun kasyatama hada, tetapi dia itu telah sering melukai hati saudaranya. Dia itu telah menjatuhkan harga diri tetangga dan saudaranya. Wa akala mala hada, memakan harta yang bukan haknya, makan harta haram. Wa dhalama hada, mendolimi hada. Kemudian kebaikan itu bisa diberikan kepada orang yang dia sakiti, yang dia dolimi. Dulu pernah kita bahas materi tadi di sini. Bagaimana agar amal itu benar-benar dijaga? Monggo jadi nanti sana amal soleh kita lakukan, kita jaga amal soleh itu istiqomah, sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap dosa-dosa kita lakukan. Kadang lisan ini ringan, tetapi melalui lisan ini itu kita bisa melakukan dosa yang berat. Tangan, kaki yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lewat itu kita bisa melakukan dosa. Jaga diri kita dari semua dosa-dosa yang membuat kita itu rugi. Jaga amal kita hindari perbuatan dosa. Maka insya Allah
dan membuat kita selamat. Jangan sampai juga orang jadi khofat mawazinu, orang yang mukmin tapi harus makin berangkat. Syukur-syukur kita diberikan Allah menjadi orang pertama. Fa'ama masakulat mawazinu fahuwa fi isyadir. Selamat Allah golongan yang enak, dan selamat golongan yang terkenal. Maka kalau muhawiyah kama dia hamiyah, kembalinya orang yang khofat mawazinu ini adalah hawiyah, kembalinya akan neraka hawiyah. Wa ma adrakamahiyah, dan ketahuilah apa itu hawiyah, narun hamiyah, api neraka yang panas yang membara. Alhamdulillah ya. Bukti-bukti bermanfaat baik kita pelajari di surat Al-Qari'ah. Golongan orang yang kelak golongan ada saburat mawazinu adalah yang bakal menjadi khofat mawazinu. Siapa mereka itu sudah kita bahas. Monggo kita bisa masukkan dalam hati kita bisa jaga amal soleh kita, iman kita hingga hari akhir kita di